Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurlianita dari kelas MA 18D8. Di sini saya ingin menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan. Materinya tentang Peretti Test dan ANOVA di PS 05. Nomor 1 yaitu tentang uji ANOVA. Pertama kita buka SPSS. Yang saya gunakan ini adalah SPSS versi 25. Masukkan data yang ada pada soal ke dalam input SPSS. Untuk menguji analisis ANOVA, kita klik Analyze, kemudian Compare Means, lalu klik One Way ANOVA. Masukkan kolom tingkat stres pada Dependent List dan tahun studi pada Vektor. Kemudian klik Post Hoc, checklist LSD dan SCAFE. Kemudian continue, lalu klik options, kemudian klik descriptive dan homogeneity of variance test, kemudian continue, lalu klik OK, maka akan muncul output dari data yang telah kita input. Selanjutnya untuk menginterpretasikan hasil outputnya, tabel pertama yaitu tabel deskriptif. Pembacaan hasil analisisnya yaitu menunjukkan hasil analisis statistik deskriptifnya. Tingkat stres selama 1 tahun memiliki nilai rata-rata 4,32 dan tahun kedua memiliki nilai rata-rata 5,08, di tahun ketiga memiliki nilai rata-rata 4,76. Tingkat stres diukur pada skala 1-10. Skala 1-3 menunjukkan mahasiswa cukup stres. Skala 4-6 menunjukkan mahasiswa dalam keadaan stres. Skala 7 ke atas menunjukkan mahasiswa sangat stres. Terlihat bahwa nilai rata-rata setiap tahunnya menunjukkan skala 4-6, maka dapat dikatakan mahasiswa dalam keadaan stres dalam program studi teknik fisika. Tapi klaim ini masih kami buktikan dengan uji hipotesis. Selanjutnya, tabel kedua, Test of Homogeneity of Variance. Tabel Test of Homogeneity of Variance atau uji kesamaan variansi dengan Levene Test menunjukkan hasil uji homogenitas varians sebagai prasyarat untuk dapat menggunakan ANOVA. Hipotesis penelitian H0, ketiga kelompok memiliki nilai varian yang sama. H1, ketiga kelompok memiliki nilai varian yang tidak sama. Ketentuan penerimaan atau penolakan. Jika sigma lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika sigma lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Hasil pengujian diperoleh nilai sigma sama dengan 0,577. Kesimpulannya, oleh karena nilai sigma 0,577 lebih besar dari 0,05 atau tidak berada pada daerah kritik atau daerah penolakan H0, maka dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% H0 tidak ditolak. Artinya ketiga kelompok memiliki nilai varian yang sama atau asumsi kesamaan variansi terpenuhi. Dengan demikian, persyaratan untuk dapat menggunakan ANOVA juga terpenuhi. Selanjutnya, di tabel ANOVA, uji kesamaan nilai rata-rata dengan ANOVA, hipotesis penelitiannya H0, ketiga kelompok memiliki rata-rata skor yang sama. H1, ketiga kelompok memiliki rata-rata skor yang berbeda. Ketentuan penerimaan atau penolakan, jika sigma lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika sigma lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Hasil analisis diperoleh nilai sigma sama dengan 0,582. Kesimpulannya, terlihat bahwa nilai sigma sama dengan 0,582 lebih besar dari 0,05 atau berada pada daerah kritik atau daerah penerimaan H0. Artinya pada tingkat kepercayaan 95%, H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata skor tingkat stres antara mahasiswa yang mengambil studi praktikum fisika 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun secara tidak signifikan. Keterangannya, jika hasil pengujiannya signifikan, maka dilanjutkan ke uji post hoc. Tetapi jika tidak signifikan, maka pengujian berhenti sampai di sini. Karena data uji yang kita peroleh adalah tidak signifikan, maka pengujian ANOVA berhenti sampai di sini. Terima kasih.
Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tugas yang saya buat di PS05 nomor 2, yaitu tentang pirate test. Soalnya seperti ini, langsung aja diklik input SPSS versi 25, masukkan data yang ada pada soal, kemudian untuk cara mengerjakannya klik analyze, lalu compare means, pirate sample t-test, lalu masukkan ke dalam kolom pirate variable, lalu klik OK. Kemudian akan keluar output dari hasil data yang diinput. Untuk menginterpretasikannya, pembacaan hasil analisis, output pertama berisi statistik deskriptif data. Diperoleh informasi bahwa nilai sebelum tes 21 siswa adalah 73,86 dengan standar deviasi 9,504 dan rata-rata nilai sesudah tes 21 siswa adalah 79,43 dengan standar deviasi 6,281. Terus di output yang kedua adalah angka korelasi antara kedua variabel. Data sebelum dan sesudah perlakuan sama dengan 0,356. Yang berarti kedua variabel memiliki hubungan yang sangat erat. Kemudian di tabel yang ketiga terdiri dari atas 3 bagian. Bagian pertama adalah nilai rata-rata kenaikan nilai tes atau nilai sebelum dan nilai sesudah adalah 5,571 dengan standar deviasi 9,341. 5,571 dengan standar deviasi 9,341. Bagian kedua adalah interval confidence 95%, nilai rata-rata kenaikan nilai tes yaitu antara 1,319 sampai 9,823. Bagian ketiga adalah hasil uji t-sample. T-sample dependent atau berpasangan. Pirate sample t-test tampak bahwa T sama dengan 2,733. Dalam pengambilan kesimpulan digunakan nilai sigma. Tampak bahwa nilai sigma to tail sama dengan 0,013 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tes sebelum dan sesudah perlakuan adalah berbeda. Terima kasih.